Kemudian tadi menambahkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko PMK. Kemudian izinkan kami jawab dari pertanyaan Ibu yang mulia, Ibu Eni Nurbaningsih, bahwa resiko yang diperkirakan, resiko sosial, kita melihat dari berbagai risiko yang ada di global. Pertama, geopolitik, perang Ukraine. Kedua, juga tensi di Timur Tengah terkait dengan perang di Gaza. Kemudian perubahan iklim yang real. Hampir banyak negara memberikan bantuan terkait dengan El Nino, bahkan Amerika Serikat juga perubahan iklim, dan inflasi yang tadi istilah Ibu Menteri Keuangan higher for longer. Inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Amerika. Oleh karena itu Amerika pun memberikan bansos. Demikian pula Singapura pun memberikan bansos dalam rangka El Nino. Demikian pula Filipina memberikan bansos dalam rangka El Nino. Nah, tentu ini juga terjadi fluktuasi daripada harga komoditas dunia, termasuk harga beras, akibat ada larangan ekspor beras. India, dia melarang ekspor, demikian pula beberapa negara lain. Nah, tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun 2024. Kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras, walaupun Indonesia memutuskan untuk impor beras katakanlah sejumlah 3 juta. Nah, tentu ada pendekatan dari pemerintah. Nah, tentu berbagai risiko ini berdampak kepada ekonomi domestik, dan peningkatan harga komoditas itu akan sangat mengganggu daya beli masyarakat miskin dan rentan, dan pada akhirnya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Apakah ada penggunaan CBP dan membuat harga naik? Nah, tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilisasi harga. Jadi justru sebaliknya, dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilisasi harga. Dari penelitian di lapangan, 10 kilo itu setara dengan kebutuhan masyarakat sekitar sepertiga dari kebutuhan. Rata-rata kebutuhannya 20-25 kilo per bulan. Nah, tentu ini akan sangat membantu, dan pemerintah juga melakukan stabilisasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perumbulok, dan itu untuk menjaga harga daripada beras. Kemudian kalau kita mengikuti bantuan pangan di bulan Januari sangat rendah realisasinya, yaitu 179.000 dari target 440.000, sedangkan demand-nya itu adalah 2,4 juta. Jadi artinya ini tidak dalam tanda petik tidak berpengaruh terhadap harga di pasar. Kemudian beras internasional juga naik, dan juga tentunya pemerintah terus mendorong agar SPHP lebih berefektif di pasar. Kemudian izin dari Pak Yang Mulia Pak Guntur Hamzah mengenakan rapel. Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya 1 kali, Pak. Jadi kalau kita tidak dirapel di depan, itu nanti masyarakatnya berat. Jadi kita kasih mereka di awal, walaupun realisasinya kita lakukan dalam 2 tahapan, yaitu Oktober cair bulan September, dan November-Desember cair bulan November. Demikian pula untuk program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan 3 bulan sekali, jadi salurannya 4 kali setahun. Kemudian kartu sembako juga 2 bulan, jadi 1 tahunnya 6 kali. Jadi rapel itu pertimbangan itu. Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya. Kalau 1 kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu, biaya distribusi di perbankan ataupun di pos. Kemudian izinkan saya menjawab Pak Ridwan Yang Mulia Pak Yusmik, Pak Daniel Yusmik. KPCPEN itu berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2023 itu sudah berakhir tanggal 4 Agustus 2023, Pak.
Jadi ini berakhir jauh sebelum pemilu, Pak. Kemudian izin Pak Yang Mulia Pak Saldi Isra, ini terkait dengan resiko pangan yang 11,3 triliun. Ini kan belum dicairkan, Pak. Jadi ini masih dalam pos. Dan El Nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan. Tetapi di tahun 2024 ini belum berjalan. Kemudian izinkan terakhir Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya nggak tahu. Silakan.